Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penilai PPG 2022, perkenalkan nama saya Lia Yulianti, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Sekolah Dasar Negeri Sukajaya, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2022 di LPTK IAIN Pontianak. Pada hari ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja secara luring pada kelas 5 dengan materi Mari Belajar Al-Quran pada submateri Makna Kandungan Al-Quran Surat Al-Ma'un. Berikut ini video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya pada baik ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengikuti pelajaran ibu dengan baik. Kalian masih ingat tidak dia pas limanya? Masih. Yuk kita dia dulu. Kelas 5. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dulu. Doanya silakan dipimpin oleh ketua kelasnya.
menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Kepada dari hand, silakan ke depan. Semuanya berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih yang telah berkata menyanyikan lagu wajibnya. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, kalian masih ingat tidak pembelajaran ibu yang kemarin? Kita apa coba? Pertama, kita membaca surat Al-Ma'un. Kedua, tentang menulis surat Al-Ma'un. Nah, tadi yang pertama membaca dan menghafal ya. Menghafal surat Al-Ma'un. Apakah kalian sudah hafal semua surat Al-Ma'unnya? Nah, marilah kita membaca surat Al-Ma'un bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'una al-ma'un. Nah, itu kita membaca dan menghafal surat Al-Ma'un. Nah, kalian masih ingat tidak bagaimana cara menulis huruf hijaiyah dengan benar? Pertama, kita mulai dari mana dulu? Dari kanan ke kiri. Tulis Arabnya itu mulainya dari kanan ke kiri. Nah, tulisan Arabnya itu ada yang bisa disambung, ada juga yang tidak bisa disambung. Nah, untuk pelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang makna kandungan surat Al-Ma'un. Yang ke depan dengan lihat kompetensi dasarnya yaitu memahami makna kandungan Quran surat Al-Ma'un dengan benar, dan adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu satu, menjelaskan arti Quran surat Al-Ma'un dengan benar. Kedua, menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Ma'un dengan benar. Itulah pembelajaran Ibu hari ini ya, akan dibahas tentang makna Quran surat Al-Ma'un. Nah, kalian apa tidak? Apa arti surat Al-Ma'un? Al-Ma'un itu barang-barang yang berguna. Berapa jumlah ayatnya? 7 ayat. Surat Al-Ma'un diturunkan di mana? Mekah. Sehingga surat Al-Ma'un termasuk surat golongan apa? Makkiyah. Nah, surat Al-Ma'un itu surat yang keberapa? 107. Nama Al-Ma'un diambil dari ayat berapa? 7. Dari ayat 7. Yang bunyinya gimana? Wayamna'una al-ma'un. Anak-anak, sebelum Ibu membahas isi kandungan dari surat Al-Ma'un, kalian perhatikan dulu video dari Ibu ya. Lihat, ini tentang surat Al-Ma'un beserta artinya. Ya, perhatikan baik-baik artinya.
Itulah orang yang menghargai anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu Anak-anak, surat ini berisi pesan tentang kepedulian dan empati kita terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Nah, dalam surat An-Nur ini dijelaskan ada ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Surat An-Nur ini menerangkan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Coba, siapa yang tahu ciri-ciri dari orang yang mendustakan agama? Pertama apa? Siapa yang bisa? Menghadik anak yatim. Bagaimana menghadik anak yatim itu? Siapa yang bisa? Menghadik anak yatim itu maksudnya gini, membentak, memarahi, menghina anak yatim sehingga hatinya itu tersakiti. Kalian tahu tidak siapa itu anak yatim? orang itu. Kalian tahu nggak? Anak yatim itu anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, disebut anak yatim. Kalau piatu, Orang yang anak yang ditinggal mati oleh ibunya. Jadi kalian masih pernah dengar nggak anak yatim piatu? Nah, jadi gimana maksudnya? Anak yatim piatu itu anak yang ditinggal mati oleh ayah dan ibunya. Nah, itulah kalian tidak boleh menghina, menghadik, memarahi anak yatim. Kalau kalian menghina, menghadik dan memarahi anak yatim, itu termasuk ciri orang yang mendustakan agama. Yang kedua apa? Coba, pertama menghadik anak yatim, yang kedua apa? tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, dan mendorong memberi makan kepada orang miskin. Bagaimana maksudnya itu? Siapa yang tahu? Saya Ya, gimana? tidak mau memberikan pertolongan kepada mereka yang fakir dan miskin. Nah, mereka tidak mau memberikan bantuan kepada orang yang miskin. Padahal di sekeliling kita masih ada orang yang miskin. Kita bantu, ya. Kita bantu, jangan kita dibiarkan. Kalau kita membiarkannya, berarti kita itu telah mendustakan agama. Yang ketiga apa coba? Celakalah bagi orang yang sholat. Maksudnya gimana? Orang yang Bukan berarti orang yang sholat itu akan celaka. Nah, maksudnya ini orang yang sholat celaka itu orang yang sholatnya lalai, menunda-nunda sholatnya, itu adalah termasuk ciri orang yang mendustakan agama. Yang keempat apa? orang yang berbuat ria. Orang yang berbuat ria. Itu maksudnya gimana orang yang berbuat ria? Orang yang selalu ingin dipuji oleh orang lain. Orang yang berbuat ria itu orang yang selalu ingin dipuji oleh orang lain.
berdiskusi dulu ya. Nanti kalian membuat pertanyaan tiap kelompok, nah kelompok lain menjawabnya. Kalian siap? Sekarang kalian coba buat pertanyaan tentang makna surat Al-Maun yang Ibu terangkan tadi. Masing-masing kelompok buat pertanyaan, nanti kelompok yang lain siap-siap untuk menjawabnya. Apa kalian sudah mengerti? Semuanya bikin dulu pertanyaan. Itu kasih waktu 5 menit. Apa kalian sudah siap? Coba kelompok 1 bagaimana? Sudah siap pertanyaannya? Coba kelompok 1 apa pertanyaannya? Barang apa yang disebut sebagai barang yang berguna dalam surat Al-Maun? Pertanyaan dari kelompok 1, barang apa yang disebut sebagai barang yang berguna dalam surat Al-Maun? Ya, kelompok 3 coba jawab. Saya Bu, usahakan sebagai harta untuk anak yatim, barang yang bisa dipakai dan dimanfaatkan orang lain. Nah, jawaban dari kelompok 3 yaitu memberikan bantuan seperti menginfakkan apa? Sebagian hartanya untuk siapa? Untuk anak yatim. Apa lagi? Apa tadi yang kedua? Barang yang bisa dipakai dan dimanfaatkan orang lain. Nah, barang yang bisa dipakai dan dimanfaatkan oleh orang lain itu barang yang berguna yang apa? Yang disebut sebagai apa dalam surat Al-Maun. Nah, kelompok 2 apa pertanyaannya? Bagaimana sifat para pemuka agama menurut Quran surat Al-Maun? Bagaimana sifat-sifat para pendusta agama menurut Quran surat Al-Maun? Coba dijawab oleh kelompok 1. Tidak menggerakkan hati manusia untuk memberikan makanan kepada makhluk miskin. Nah, jawabannya kelompok 2 dengarkan. Jawaban dari kelompok 1 apa tadi? Tidak Menggerakkan hati manusia untuk memberikan makanan kepada makhluk miskin. tidak menggerakkan hati manusia untuk apa? Untuk tidak memberikan makanan kepada fakir miskin. Ada yang lain? Ya, apa? Memerintahkan kita untuk tidak memarahi bapa menghadi kepada anak yatim, sebaiknya kita menyantuni anak yatim, berbuat baik dengan anak yatim. Ya. Al-Maun memerintahkan kita untuk beribadah, tidak mengumumkan diri dalam beribadah. Ya. Ya, terus tadi yang dijawab kelompok 1 dan kelompok 2. Ada lagi? Ada lagi? Bu, Ya, orang yang apa? Orang yang sholatnya apa? orang yang sholat dengan hati yang lalai. Nah, orang yang sholatnya dengan hati yang lalai. Itu jawabannya kelompok 2. Apakah kelompok 2 sudah mengerti? Sekarang kelompok 3 buat pertanyaannya. Kelompok 3 silakan. Bu, apa kewajiban kita selain membaca dan mempelajari Quran surat Al-Maun? Nah, pertanyaan dari kelompok 3, apa kewajiban kita selain membaca dan mempelajari Quran surat Al-Maun? Coba dijawab oleh kelompok 2. Saya Bu, memerintahkan kita untuk tidak memarahi bahkan menghadi kepada anak yatim, sebaiknya kita menyantuni anak yatim. Ya, memerintahkan kita untuk tidak memarahi dan menghadi anak yatim. Jadi kita harus berbuat baik terhadap apa? Anak yatim. Nah, yang selanjutnya semuanya udah ya pertanyaan dari kalian semua. Kalian bisa menjawabnya. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya kita ibu kasih tugas tentang surat Al-Maun tadi ya. Tugasnya per kelompok. Jadi kalian kerjakan tugasnya bareng-bareng. Silakan yang sudah
Pertanyaannya apa? Siapakah pendusta agama menurut Quran surat Al-Maun? Kelompok 1 apa isinya? Pertama, dua, Orang yang tidak menolong memberi makan orang miskin. tiga, Orang yang lalai dalam sholatnya. yang keempat, Orang yang berbuat riya. terus Orang yang enggan memberi bantuan kepada orang miskin. nah, siapakah pendusta agama menurut Quran surat Al-Maun? Pertama, menghargai anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak menolong memberi makan orang miskin. Yang ketiga, orang yang dalam sholatnya. Orang yang lalai dalam sholatnya. Terus, kelompok 2 apa? Kelompok 2 apa jawabannya? Ya. Jadi orang yang celaka menurut Tuhan. Sebutkan ciri orang yang celaka menurut surat Al-Maun. Apa pertanyaan apa? Jawabannya pertama, Satu, orang yang lalai dalam sholatnya. ya, orang yang lalai dalam sholatnya. Yang kedua, Orang yang berbuat riya. ya, yang ketiga. Orang yang enggan memberi bantuan kepada orang lain. Nah, yang pertama orang yang lalai dalam sholatnya, yang kedua orang yang berbuat riya, dan yang ketiga orang yang enggan memberi bantuan kepada orang lah. Pertanyaannya, coba kelompok 3 apa jawabannya? Bu, apa yang dimaksud dengan memahami anak yatim? Memahami anak yatim adalah orang yang suka memarahi, membenci, membentak anak yatim. Apa yang dimaksud dengan menghardik anak yatim? Jadi menghardik anak yatim itu apa? Orang yang suka membenci, memarahi anak yatim. Alhamdulillah kalian bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Coba hasilnya kumpulkan. Hasil kelompok 1 mana? Nah nanti ini ibu nilai ya per kelompok, nanti kalian hasilnya lihat ya, nanti ibu bagikan. Nah anak-anak, apa pembahasan dari ibu cukup sekian tentang makna surat Al-Maun. Siapa yang ibu terangkan tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, bagaimana kesimpulannya tentang Quran surat Al-Maun yang ibu terangkan tadi? Allah melarang kita menghardik anak yatim. Allah melarang kita menelantarkan orang miskin. Allah melarang kita melalaikan sholatnya. Jadi kesimpulan dari makna surat Al-Maun itu, pertama Allah melarang kita menghardik anak yatim. Apa? Allah melarang kita apa? Menelantarkan orang miskin. Yang ketiga, Allah melarang kita melalaikan sholatnya. Itulah pembelajaran dari ibu. Cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang ibu terangkan tadi, apa yang ibu bahas tadi, mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa paham dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, pembelajaran ini kita tutup dengan doa akhir majelis. Kepada ketua kelasnya, coba pimpin doa akhir majelisnya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pembelajaran ibu cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.